Kejagung tetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam mega korupsi Pertamina. Kita tentu tahu kedekatan Riza Khalid dengan Jokowi, dan pertanyaannya kini apakah ada aliran hasil korupsi Pertamina ini yang digunakan untuk dana kampanye Jokowi? Yang menarik dari kasus ini, yang sangat menarik dari sosok Riza Khalid ini, yang menarik dan harus menjadi perhatian kita adalah hubungannya dengan Pak Jokowi. Hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Pertanyaan krusial kita, kemana saja uang triliunan rupiah hasil korupsi Pertamax oplosan ini mengalir? Apakah ada uang yang juga mengalir buat pemenangan kampanye Jokowi Ma'ruf Amin di pemilihan presiden tahun 2019? Setelah anaknya, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di periode tahun 2018 sampai dengan 2023, di kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus Pertamax oplosan. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena yang bersangkutan beberapa kali menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu. Kalau sekarang kita mengenal sosok Haji Isam sebagai pengusaha besar dan sangat teramat kaya, yang sangat dekat dengan kekuasaan, bahkan konon bisa ikut mempengaruhi kekuasaan, maka dulu sosok seperti ini mungkin ada dalam diri Riza Khalid alias Mr. R. Tapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura, ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung malah hadir di acara ceramah Presiden Jokowi dan duduk di baris terdepan pula? Bagaimana bisa? Yang kemudian terungkap, Pak Riza Khalid hadir atas undangan Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh. Rupa-rupanya Sekretaris Jenderal Partai Nasdem waktu itu, Pak Joni G. Plate, dia adalah petinggi di perusahaan Pak Riza Khalid. Jadi bisa diduga kalau Pak Joni Plate ini adalah orangnya Pak Riza Khalid di Nasdem. Pertanyaannya, pertanyaan kita nih, dengan hadirnya sosok seperti Pak Purnomo Yusgiantoro sebagai penasehat Presiden Prabowo, apakah kali ini Riza Khalid dan keluarganya bakal lolos lagi dari jerat hukum seperti yang berhasil dilakukannya di era pemerintahan Pak Jokowi? Apakah Presiden Prabowo punya daya tahan tinggi terhadap lobi-lobi tingkat dewa supaya dia ikut cawe-cawe menghentikan kasus hukum ini? Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. 2. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. 3. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. 4. Penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal. 5. Penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM PT OTM. 6. Penyimpangan dalam proses pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar. Dulu di awal-awal pemerintahannya, Pak Jokowi tampak serius dan berani dalam membongkar mafia migas yang meraup untung triliunan rupiah dari mengimpor minyak dan memakan subsidi BBM. Tahun 2015, Petral atau Pertamina Energy Trading Limited, perusahaan yang memonopoli impor BBM untuk Pertamina, dibubarkan. Waktu itu Riza Khalid disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sepak terjang Petral ini. Kasus mafia impor BBM ini kemudian diselidiki oleh KPK,
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang lelaki bernama Bambang Irianto, Direktur Utama Petral dan Direktur Pelaksana di Pertamina Energy Service, periode tahun 2009 sampai dengan 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Tampaknya, sepertinya, begitulah proses penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dulu kita mengiranya dia sangat serius dan berani dalam memberantas mafia. Nyatanya, setelah heboh sebentar, setelah Pak Jokowi sukses mendapat sorotan publik dan citranya naik, setelah perhatian masyarakat kemudian memudar dan teralihkan peristiwa lain, semua akhirnya kembali ke kondisi semula. Gak ada perbaikan berarti, apalagi yang fundamental. Yang menarik dari kasus ini, yang sangat menarik dari sosok Riza Khalid ini, yang menarik dan harus menjadi perhatian kita adalah hubungannya dengan Pak Jokowi, hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pengusaha yang boleh dikata awalnya ada dalam blacklist Presiden Jokowi ini sebagai pengusaha yang dituding jadi bagian penting dari mafia impor BBM di era Presiden SBY, bagaimana bisa pengusaha ini dan keluarganya masih bisa eksis dan tetap berulah di era kepemimpinan Presiden Jokowi? Riza Khalid, tersangka kasus korupsi Pertamina, ini profil dan jejaknya. Nama Riza Khalid kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pertamina pada hari Kamis. Ia menjadi salah satu dari 18 orang yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di produk kilang PT Pertamina. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampitsus, Direktur Penyidikan Abdul Kohar menyebut bahwa Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Finance Owner PT Orbit Terminal Merak. Sejauh ini Kejagung telah menetapkan 18 tersangka terdiri dari petinggi dan mantan pejabat Pertamina serta pihak swasta yang menjadi mitra usaha. Dalam gelombang terbaru, tersangka diumumkan pada hari Kamis malam termasuk nama besar Riza Khalid berikut daftar lengkap 18 tersangka. 9 tersangka baru kasus korupsi Pertamina. Pertama, Alfian Nasution. Kedua, Hanung Budia Yutayanti. Ketiga, Toto Nugroho. Keempat, Dewi Sudarsono. Kelima, Arif Sukmara. Keenam, Hasto Wibowo. Ketujuh, Martin Hendra Busines Development Manager PT Pratigura. Kedelapan, Indra Putra Busines Development Manager PT Hamaheru. Kesembilan, Muhammad Riza Khalid.